Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelumnya, Pagi, Kak. oke. Tadi Pak Jun udah bilang ya, minggu kemarin kita udah belajar tentang harga jual, harga beli, untung dan rugi. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bruto, neto, tara, harga diskon, dan bunga tunggal. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita mau absen dulu ya. Buka dulu kameranya. Dibuka dulu kameranya, Nak. Oke. Kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Suara Kakak udah jelas atau enggak? Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bruto, neto, tara. Nah, kalian tahu nggak bruto itu apa? Ada yang udah nyatet mungkin bruto itu apa, Nak? Berat dari atau barang bersamanya pembungkusnya. Iya, berat pintar. kotor. Iya, berat dari sebuah barang bersama kemasannya, atau bisa kita bilang dia adalah berat kotor gitu ya. Nah, sekarang kita ke neto. Ada yang tahu nggak neto itu apa? Berat bersih. Iya, berat bersih. Berat bersih itu adalah berat dari suatu barang tanpa kemasan. Nah, sekarang kalau tara. Tara itu apa? Potongan berat. Iya. Tara itu adalah benar potongan berat atau berat dari kemasannya saja. Nah, misalnya kakak punya ini, ada 1 karung beras. Itu berarti itu berarti bruto, neto, atau tara? Bruto. Bruto. Kenapa bisa dibilang bruto? Berat suatu beserta ininya, tempatnya, Iya, pintar. Karena kemasannya. kalau 1 karung beras, berarti kan itu ada berasnya sama ada karungnya kan, ada Kemasannya. kemasannya kan. Iya, benar. Berarti itu Ya. bruto. Sekarang kalau misalnya dia berasnya aja, berarti itu apa? Neto. Berarti dia neto ya, karena dia cuma isinya aja gitu. Jadi neto itu cuma barangnya aja atau isinya aja kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada karungnya doang, berarti Tara. dia apa? Tara. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ketika kita mau mencari bruto, bruto itu kan beras sama karungnya, ya enggak? Berarti kalau kita mau nyari bruto, berarti neto berasnya ditambah taranya atau karungnya. Paham? Paham ya? Sekarang kalau kita mau nyari taranya aja, berarti bruto dikurang neto, gitu ya. Berarti kan kalau kita mau cari tara kan, tara itu kan karungnya doang. Berarti kan 1 karung beras dikurang berasnya aja. Berarti sisa karungnya. Gitu, paham ya? Nah, kalau neto juga sama, bruto dikurang tara. Sampai sini paham, Nak? Oke. Lanjut. Kita ada juga rumus untuk mencari presentasenya. Ketika kita mau mencari presentase neto, berarti rumusnya itu neto per bruto dikali 100%. Nah, ketika dia misalnya di suatu soal, dia yang diketahui justru persentase netonya. Justru yang mau dicari dia berat netonya tuh berapa sih gitu. Nah, nanti kalau kayak gini berarti nanti rumusnya itu adalah berat neto sama dengan persen neto dikali bruto per 100%. Paham? Paham sayang? Paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya ada persentase tara. Berarti persentase tara itu tara per bruto dikali 100%. Ketika kita mau cari berat taranya, berarti persen tara dikali bruto per 100%. Sampai sini paham ya? Kalau kakak ngomongnya kecepatan, atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal.
Coba Dimas, Arga bisa dibaca? Ya Kak. Berat 1 karung bertonnya 100 kilo, sedangkan taranya 5 kilo. Hitunglah neto dan persentase neto dan persentase tara. Nah, dari soal ini kita yang diketahui itu apa pertama? Bruto. Bruto, Bruto. pintar. Brutonya 100 ya. Nih, brutonya 100. Sekarang, apa lagi? Tara. Taranya 5 kilo. Pintar. Berarti yang kita cari pertama, netonya dulu ya. Tadi neto rumusnya apa? Bruto kurang tara. Bruto kurang tara, berarti 100 dikurang 5 kilo. Berapa kilo? 95. Pintar, 95 kilo. Selanjutnya kita cari, karena dia minta persentase neto, kita cari sekarang persentase neto. Persentase neto itu kan rumusnya neto per bruto dikali 100%. Netonya udah ketemu? Udah 95. 95 kilogram. Berarti 95 per 100 dikali 100%. Ini kita hitung. Nah, dari yang kemarin, itu juga masih banyak yang salah ngitung persentase. Nah, jadi kalau misalnya dia kayak gini bentuknya, dia kan ini ada 100 sama 100 ya. Bisa sama-sama kita bagi 100 dong, ya nggak? Berarti 100 bagi 100, ini 1, dia 1 kan? Berarti ini tuh 95, langsung aja, dia kan ada sisa 95. Berarti 95%, kayak gitu. Iya. Kalian ngitungnya itu nggak usah kayak gini, nggak usah yang kayak 95 per 100%. Berarti kalau kayak gini 0,95% kan? Nah ini tuh salah, nah bukan kayak gini, kayak gitu. Kalau dia pakai persen, kita udah tahu nih bahwa nanti dia di sini akan 95 per 100 kalau dia nggak pakai persen. Karena dia bentuknya persentase, berarti kita harus nulisnya 95%. Gitu ya cara menghitung persentase. Oke, paham sampai sini? Karena di soal yang minggu kemarin itu banyak banget yang salah di perhitungannya. Perhitungan akhirnya aja gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kita cari persentase taranya. Taranya kan kita udah ketemu 5, ya nggak? Berarti 5 per brutonya 100 dikali 100%. Ini hasilnya berapa? 5%. 5%. Iya, pintar. 5%. Jadi netonya 95, persentase netonya 95%, sama persentase taranya 5%. Selanjutnya kita sekarang ke materi rabat atau diskon. Ada yang tahu nggak? Diskon itu apa sih? Potongan harga. Potongan harga, pintar. Potongan yang diberikan penjual kepada pembeli. Biasanya diskon-diskon tuh banyak banget. Kalau kita misalnya belanja di Ramayana, kan ada tuh biasanya suka diskon 50%, kayak gitu kan. Atau diskon 70%. Gitu. Atau kalau misalnya kalian suka belanja ke Alfamart, mungkin suka ada potongan harga juga kan. Kayak gitu. Nah, sekarang kakak punya nih struk penjualan. Struk belanja ketika dia diskon. Nah, ketika dia ada diskon, ini kan ada diskonnya 4.000. Ketika dia ada diskon, kan harga awalnya itu kan 59.900, ya nggak? Di diskon 4.000, berarti harga yang dibayar itu bakalan bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang sebanyak diskonnya ya. 4.000. Iya, pintar. Kayak gitu. Paham? Lanjutnya, contoh baca Yuda Aldiansyah. Sebuah toko memberi diskon 20% untuk baju. Jika membeli sebuah baju yang harganya 75.000, tentukanlah berapa rupiah Mary yang bayarnya. Iya. Berarti dari soal ini kita tahu bahwa apa? Yang diketahui apa? Persentase diskon. Benar, pintar. Persentase diskonnya berapa? 20%. Ya. Ini ada. Terus katanya jika Mary membeli sebuah baju yang harganya 75.000, berarti itu apa? Harga beli. Iya, pintar. Harga belinya 75.000. Tentukanlah berapa rupiah Mary harus membayarnya. Berarti kita cari dulu nih.
75.000 dari 20% dari 75.000 itu berapa sih gitu kan? Ya enggak? Berarti kita cari diskon itu berarti 20% atau 20 per 100 dikali 75.000. Ini berapa hasilnya? Ada yang tahu nggak? 15.000. 15.000. 60, Nah, 60, 60. Ya itu ini kita coret ya, nolnya 2. 15.000. 75 dikali 2. 15.000. 105. Iya, bentar. Iya, pintar. 15.000. Ya. Nah, sekarang tentukanlah berapa rupiah Mary harus membayarnya. Berarti kalau kayak gitu gimana? 75.000 dikurang 15.000. 75.000 dikurang 15.000. Ya, berapa 75.000 dikurang 15.000? 60.000. 60.000. Iya, 10.000. iya, iya, iya. Iya ya, ini 60.000 ya, salah. Oke. Sekarang kita ke bunga tunggal. Terus kita masuk ke bunga tunggal. Nah, bunga tunggal itu adalah sebelum begini ya. Apa bunga tunggal itu? Pinjaman. Nah, ada lagi yang lain bisa melengkapi? Modal. Nah, iya. Bunga tunggal itu adalah bunga yang didapatkan ketika kita menabung atau ketika kita meminjam. Ya, paham ya? Itu bunga tunggal itu maksudnya seperti itu. Nah, gimana sih Kak cara mau cari bunga tunggal? Bunga tunggal itu rumusnya B besar sama dengan M dikali N per 12 dikali B per 100. Nah, di mana B besar adalah bunga tabungannya atau pinjamannya. Terus M itu adalah besar tabungan. N di sini itu lama menabung. B kecil itu adalah bunga dalam bentuk persen. Makanya di sini kenapa ada per 100. Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, kenapa Kak di sini ada 12? Kenapa di situ ada 12? Karena nantinya Bulan Kak. Iya. Bulan. Nah, karena bunganya itu dalam tahun Bulan. kan? Iya, dalam tahun. Jadi dia per 12. Coba Naila bisa dibaca. Pak Yanto menabung di bank sebesar 1.500.000 dengan suku bunga 9% per tahun. Berapakah tabungan Pak Yanto setelah menabung 10 bulan? Ya, berarti dari soal ini kita tahu yang diketahui apa? Pak Yanto menabung di bank sebesar 1.500.000. Bunga. 1.500.000 itu apa? Persen bunga. Menabung. Kalau menabung itu berarti M ya, modalnya atau tabungan awalnya. Paham nggak, Nak? Berarti kalau misalnya M itu adalah uang yang kita kasih pas pertama kali. Modal. Iya, atau modal. Itu 1.500.000. Nah, dia bilang suku bunganya 9%. Berarti itu apa? B. B besar atau B kecil? B kecil. B kecil ya, karena dia B kecil. bentuknya suku bunga ya. Yaitu 9%. Berapakah jumlah tabungan Pak Yanto setelah menabung 10 bulan? Berarti N. Nah, N-nya berapa? 10? 10. Nah, kita masuk ke rumusnya kan, berarti B besar sama dengan M dikali N per 12 dikali B per 100. Kita masukin dulu nih, kita substitusikan. Jadi 1.500.000 dikali N-nya kan ada 10, kita ganti N-nya jadi 10. B-nya 9%. Ini 9 ya. Nah, kalau dihitung jadinya berapa? Ini kan bisa dicoret nih. 0-nya 2. Nah, coba dihitung berapa hasilnya? 15. 112 rupiah. Berapa?
Rp112.500. 125. 125, Kak. Ini per Udah, bulan. Mami. Berapa? 125 rupiah. 100 125. Kasih waktu dulu ke Ambar kasih waktu biarin mereka. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba dihitung dulu yang benar. 1.500.000 ya. Berapa? Ayo, siapa yang pertama dapat jawaban? Berapa yang dapat? 112.500 rupiah. 112.500. 112.500 Yang rupiah. lain ada jawaban lain nggak? Ya sama Pak, sama Bu, nggak ada. Iya, teman-teman semuanya. Segitu aja pembelajaran kita hari ini. Dipersiapkan untuk hari Jumatnya ya. Nanti link akan Pak John kirim. Kayak gitu. Berarti dari harga jual sampai dengan bunga tunggal. Jadi dipelajarin semuanya selama materi 2 minggu ini. Gitu dulu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.